Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom sahabat Morning Grace, jumpa kembali dalam channel ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya selamat Hari Paskah. Dan Hari Paskah biasanya identik dengan dekorasi batu yang terguling. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dari batu yang terguling itu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau sungguh bangkit dari mati. Engkau menebus setiap dosa kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami dapat terus merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi ayat permenungan kita terambil dari Lukas 24 ayat 1-3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk,
mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, setiap kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Batu yang terguling menjadi suatu tanda bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Batu yang digunakan untuk menutup kubur Tuhan Yesus, batu itu sangat besar, membutuhkan beberapa orang untuk menggulingkannya. Batu yang menutup kubur itu dimeteraikan oleh para penguasa. Tak seorang pun boleh membukanya, bahkan ada yang menjaga kubur itu. Dari hal ini kita belajar bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Bahkan tidak bisa dibendung oleh batu sebesar dan seberat apapun. Kuasa kebangkitannya tidak bisa diikat oleh meterai penguasa apapun. Tuhan Yesus sungguh bangkit. Peperangan telah Tuhan Yesus menangkan. Peperangan dengan kuasa kegelapan dan kuasa kematian, peperangan melawan kejahatan dengan semua intrik dan manipulasinya, itu telah Tuhan selesaikan. Tuhan Yesus sudah memenangkan semua peperangan itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kemenangannya dianugerahkan juga kepada kita semua, orang-orang yang percaya akan kematian dan kebangkitannya. Penebusan ini dianugerahkan kepada kita agar kita dapat menang melawan peperangan kita di dunia. Peperangan itu apa saja sih? Peperangan dengan hawa nafsu, dengan kesombongan diri, melawan perihnya luka batin yang menggerogoti kehidupan, serta melawan godaan si jahat yang membawa kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tuhan Yesus sungguh bangkit. Tuhan Yesus kita sungguh hidup. Dan hidupnya adalah hidup yang dipenuhi dengan cinta. Hidup yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang semua itu juga dianugerahkan kepada setiap kita. Cintanya membasuh luka-luka kita. Cintanya memampukan kita mencintai dan mengampuni. Sukacitanya mengubah air mata duka menjadi air mata bahagia. Hati yang dipenuhi dengan gundah menjadi dipenuhi dengan syukur. Damai sejahteranya menenteramkan hati setiap kita, mengubah ketakutan kita dan kekhawatiran kita akan suramnya masa depan menjadi pengharapan dan keyakinan akan pimpinan Tuhan. Batu kubur itu sudah terguling. Jadi, mengapa kita masih takut pada maut? Batu kubur itu sudah terguling. Jadi, mengapa masih kita mengingat-ingat luka, duka, dan putus asa? Batu kubur sudah terguling. Mengapa kita masih memendam benci dan amarah pada satu dengan yang lain? Dan batu kubur sudah terguling. Mengapa kita tidak punya nyali untuk melawan dan berkata tidak pada godaan iblis dan suatu hal yang buruk? Saudara terkasih, ketika saya dan Anda percaya bahwa kita adalah anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, kita semua diundang untuk memiliki mentalitas seperti orang yang diselamatkan. Dengan cara membarui hidup kita, memiliki mentalitas untuk siap berperang melawan godaan dosa, dan hidup layaknya untuk Tuhan. Mari kita menyatukan hati, kita tutup renungan kita di dalam doa. Tuhan, kami percaya bahwa cinta Tuhan sungguh amat besar bagi dunia ini.
Engkau telah mati untuk menyelamatkan kami semua turun ke dalam maut, dan kami semua boleh selamat. Engkau bangkit Tuhan dari kubur, Engkau menggulingkan setiap batu yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, kami semua bisa menjadi anak-anak Tuhan dengan mentalitas yang baik, mentalitas anak-anak Tuhan yang benar-benar diselamatkan, yang dimana godaan dan penderitaan dan setiap dendam, kebencian, amarah kami telah Engkau gulingkan, sehingga kami boleh terus menebarkan kasih Tuhan dan cinta Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan kiranya Tuhan boleh memimpin setiap kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasih hati Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.